di sana, ya, dan kita mengambil manfaat dari ilmu-ilmu yang telah tersebar dari buku-bukunya juga, ya. Dan alhamdulillah di Ternate ini sudah banyak alumnus. Saya tahun 98 dulu lagi mondok di Darul Lughah, itu seluruh provinsi Indonesia sudah ada. Ya, dan itu masih 27 provinsi. Ya. 24 atau 27. Itu semua ada, dari Papua ada, dari Ternate ada, dari Maluku ada. Ya. Ajaib Ustaz Hasan Ahmad Baharun. Bahkan dari Singapura, dari Malaysia, dari Brunei. Itu mondok di Ustaz Hasan Baharun. Nah, sekarang saya dengar bahkan dari Saudi sendiri orang mondok di Darul luar negeri, bayangin. Negeri Arab mau belajar di Darul Lughah dari Hadramaut sendiri. Nah, ini kan menunjukkan apa? Keikhlasan beliau, keberkahan beliau, kegigihan beliau dalam berdakwah, menebarkan ilmu, terutama yang beliau fokuskan adalah Darul Lughah wa dakwah, yaitu tentang bahasa Arab dan tentang dakwah. Ya, karena bahasa Arab dan dakwah adalah modal, ya, modal besar dalam memahami Islam wal muslimin, dalam memahami Al-Quran, dalam memahami hadis Rasulullah, dalam memahami kitab-kitab kuning. Ya. Saya belajar pengantar ilmu nahwu langsung kepada beliau, mempelajari asma wal af'al, ya, kata kerja, kata benda, itu dari beliau sendiri. Kita belajar juz amma langsung dari beliau. Ya. Jadi beliau dasar-dasar, tidak bicara terlalu tinggi-tinggi dulu, dasar-dasar. Ya. Muhawarah itu bagaimana conversation, percakapan, bahasa Inggris sudah ngerti. Percakapan bahasa, ya, percakapan dalam bahasa Arab itu dihafal, kitab i'rab, ya. Itu belajar, masya Allah. Dulu zaman masih ada Habib Al-Hinduan, Habib Idrus Al-Hinduan. Jadi istri beliau Habibah Khadijah Al-Hinduan punya saudara namanya Habib Idrus Al-Hinduan, iparnya. Iparnya beliau, saya belajar sama kitab i'rab sama beliau. Ya, ada Sayyid Muhammad bin Al-Maliki, Al-Habib Idrus Al-Hinduan termasuk wali min auliyaillah, wali mastur. Mastur orang yang menampakkan diri sembunyi, ya. Dan Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, menurut guru kami Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatri, beliau minal autad. Ada yang mengatakan minal abdal. Nah tadi, ya. Ini kalau udah pernyataan para wali-wali begitu, wala syakka, tidak diragukan lagi beliau termasuk orang saleh, ya. Jadi semoga dengan peringatan haul ini kita bisa meniru beliau, mengambil keberkahannya, dan insya Allah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, kemudian Al-Ustaz bin Ahmad Baharun, ya, terakhir berjumpa. Saya dulu mondok ini, mau masuk tahun 98 itu kayak maksa. Saya dulu pikiran aneh-aneh, udah pikiran pusing deh. Ya. Kita anak yatim, ya, ekonomi pas-pasan. Saya mondok Ustaz Hasan Baharun nekat. Nekat. Ada orang tua murid daripada teman saya mengantar kembali kepada Dalwa. Jadi setelah liburan panjang, ya, Ramadan, Syawal kan balik. Jadid bin Abdurrahman bin Jadid. Nah, dia bilang, saya bilang kalau gitu saya ikut. Saya mau ikut ke Dalwa. Saya mau mondok di Dalwa. Karena visa dari Hadramaut belum turun. Saya bilang daripada nganggur, saya mau cari berkah di sana. Akhirnya saya mondok di sana. Saya bilang, ya Habib Hasan Ahmad Baharun, saya mau mondok di sini, tapi saya nggak punya uang. Saya bilang, saya cuma punya uang 300.000 ini. Saat itu uang pangkal 1 juta. Kalau bulanannya cuma 100 apa 150 apa 200 itu. Kalau bulanannya saya bisa bayar, tapi uang pangkal saya tidak bisa bayar. Kalau antum mau terima, saya mau mondok. Kalau tidak terima, saya mau balik. Bayangin, nekat. Saya tunggu. Dia bilang,
Kalau pondok, kamu lulusan mana? Dulu pernah pesantren di mana? Saya pernah pesantren di Habib Nagib di Syobakar, Al Khairat, Bekasi. Terus saya lulusan MAN, Madrasah Aliyah Negeri 2 Bogor. Kalau begitu kamu kuliah di sini gratis, tapi kalau pondoknya tetap bayar. Baik, saya bilang, saya bayar. Saya bayar. Saya tunggu. Tapi uang pangkal belum bayar, nggak mau bayar, nggak ada duit. Ya. Tunggu. Akhirnya dipanggil. Muhammad Bagir bin Syobakar, ukur apa? Gamis. Berarti diterima. Alhamdulillah nekat. Jadi jangan malu nuntut ilmu itu harus begitu, harus berani. Ya. Jadi la yahsul ilm al mustahi wal mutakabbir. Tidak bisa dapat ilmu orang yang pemalu dan sombong. Ya, sombong jelas itu. Ya, apa? Sifat iblis, ya. Dalam pepatah Arab yang mengatakan apa? Al ilmu harbun lil fata'il muta'ali, kasail harbun lil makanil ali. Ilmu adalah musuh bagi pemuda yang tinggi hati, seperti apa? Sail, apa, air terjun adalah musuh bagi dataran yang tinggi. Air kan sifatnya turun ke bawah. Kalau kita merendah kita dapat. Tapi kalau kita tinggi hati nggak dapat ilmu. Dan yang kedua, malu. Ini malu. Malu bukan pada tempatnya kalau nuntut ilmu. Saya malu sama Habib itu. Saya malu. Ini salah. Kalau malu mencuri, malu maksiat, itu malu. Tapi malu dalam kebaikan, menghadiri majelis ilmu, menghadiri majelis zikir, menghadiri majelis maulid, bukan tempatnya. Salah posisinya. Ya. Malu bertanya sesat dari jalan. Ya, banyak nanya juga nanti malu-maluin, hati-hati ya. Cuman maksudnya bertanya pada tempatnya, pada waktunya, dengan pertanyaan yang benar. Ini yang bisa kita ambil hikmah dari situ. Ya. Jadi, dan saya 6 bulan di sana itu dasar-dasar saya Jurumiyah saya lancarkan, Safinah saya lancarkan, Aqidatul Awam kita. Jadi kita sebelum ke Hadramaut persiapannya di Darul Ghawadal. Walhamdulillah setiap malam ya, jam 4 dibangunin itu Darul Ghawadal, masya Allah. Tahajud itu wajib bangun. Dan Ustaz Hasan dengan motornya keliling. Dia pakai klakson, bangunin sebesar itu 1 hektar. Bayangin, ya. Bangun jam 3 kita, jam 4 kita bangun. Disediakan teh. Ada teh pakai nikna tuh. Minum. Baru saat tahajud rakaat. Kecuali malam Jumat. Kalau malam Jumat bukan jam 4, jam 3. Zaman saya dulu, jam 3 dibangunin. Kenapa? Ada sholat takbiratul hifid 4 rakaat. Ada sholat hajat 2 rakaat. Jadi tambahan. Kalau malam Jumat jadi jam 3. Surat takbiratul hifid itu bacanya Yasin, Waqiah, Tabarok, Sajadah, Alif Lam, Ad-Dahar sama Tabarok. 4 rakaat dengan membaca surat-surat tersebut. Baru doa, baru salat hajat, baru baca salawat. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qala hilati ad-dikni 313. Itu setiap malam Jumat. Yang salawat tuh yang setelah hajat baca salat itu tadi, salatu wassalamu alayka ya sayyidi Rasulullah, itu tiap malam. Kalau salat takbiratul hifid malam Jumat aja. Kita doakan dengan mendoakan hajatnya Ustaz Hasan Baharun. Dan saya selipkan di situ. Semoga saya punya visa turun dari visa ke Hadramaut. Alhamdulillah 6 bulan di Ustaz Hasan Baharun saya punya visa turun. Ya, saya punya visa turun. Saya permisi. Kan anak-anak pada ulangan ya. Ulangan semester. Ya, setiap 6 bulan, setiap bulan sebelum liburan Maulid itu ada imtihan dulu, ada ujian. Saya bilang saya ngapain? Saya mau ke Hadramaut sampai ngapain ngikut ulangan. Saya permisi aja. Sebelum ke Hadramaut saya mau serang dulu, mau jalan-jalan, mau pesta. Pikiran anak muda satu itu. Kata bilang Ustaz Hasan Ahmad Baharun menyatakan, kamu mau ke Hadramaut, baik, saya doakan. Kamu jangan bilang-bilang sama yang lain, dia bilang, ya. Karena saya paling ekspres, 6 bulan langsung ke Hadramaut, bayangin. Yang lain antri sampai 11 tahun, ada yang 12 tahun, ada 10 tahun. Bingung itu, ya. Jangan. Akhirnya, dan kamu jangan pulang kecuali setelah haflah. Setelah ini pembagian rapot, haflah, ada sedikit senang-senang, kesamenan begitu, baru pelepasan semuanya pulang. Saya ikut. Saya 2 minggu itu ulangan, anak-anak masuk kelas, saya di kamar baca buku asyik, baca buku. Ya, karena semua
ditutup kamar, dikunci. Saya masuk kamar, baca buku. Ya. Selesai itu haflah, dibacain doa, alhamdulillah. Ya, pulang. Dan itu dijanjikan sama beliau, kalau mau mau berkah dari Lughah Dakwah harus pulang sama-sama sama anak-anak. Ya saya bertahan 2 minggu itu karena mengharapkan keberkahan dari Darul Lughah Dakwah. Semoga dengan haul pada malam hari ini kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebaikan, khair wal barakah, dan pada malam hari ini juga kita berdoa sama-sama ya. Ini Al Habib Mahdi telah membantu kami berdakwah di Ternate Maluku Utara ini, kemarin di Pulau Maitara, kemarin ke Pulau Hiri, kemudian ke Tobelo, dan insya Allah besok kembali ke Bogor. Kita doakan semoga selamat, diberikan cuaca yang cerah, dimudahkan segala urusannya, dan beliau semakin maju dalam berdakwahnya. Dan pondok pesantren yang sedang dibangun, yang dirintis sama beliau, pesantren Ilman Nafi'an di Bogor, menjadi pesantren yang berkah, yang makmur, dan itu pun bisa jadi pilihan. Jadi kalau ada adik-adik kita yang mau pesantren, ada pesantren di Ilman Nafi'an di Bogor, dipimpin oleh Habib Mahdi bin Ali As-Segal. Ya. Ini yang saya sampaikan, dan kami mohon maaf, Bif, selama ada antum di Ternate, kalau dalam penyambutan, dalam acara-acara ada kekurangan, ada dalam penerimaannya ya, atau makanannya, atau kekurangan, saya minta maaf mewakili dari semua daripada jamaah. Mohon maaf dan terima kasih yang banyak. Jazakumullah khair jaza. Itu saja yang saya sampaikan. Yang mau ngantar besok jam 10 ya, kita kumpul di sini, kita antar beliau ke bandara. Semoga dimudahkan segala urusannya, dan saya ucapkan terima kasih kepada yang telah memberikan sumbangan, yang pada oleh-oleh dan lain-lainnya ya. Semoga diganti sama Allah dengan berlipat ganda, diganti dengan dolar, diganti dengan rupiah yang barakah, amin ya rabbal alamin. Jadi orang yang kaya, yang hijau-hijau halus, yang merah-merah, semuanya berkah ya. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir zikir.